Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Malut United baja 4 pemain Persib, ini respon manajemen. Berdasarkan kabar yang beredar di media sosial, keempat pemain Persib Bandung yang diincar Malut United ini terdiri dari 3 pemain asing dan 1 pemain lokal. 3 pemain asing itu masing-masing adalah Ciro Alves, Tyrone Delvino, dan David da Silva. Sementara 1 pemain lokalnya adalah Beckham Putra Nugraha. Malut United bahkan dikabarkan siap menggelontorkan dana yang besar agar keempat pemain itu berkeinginan untuk bergabung dengan tim asal Maluku Utara ini. Tentu hal itu menjadi sebuah kabar buruk untuk Persib. Menyikapi kabar tersebut, manajemen Persib Bandung memilih untuk tidak banyak berkomentar, sebab tim berjuluk Maung Bandung itu masih ingin fokus menghadapi 2 laga sisa di Liga 1 musim ini. Nanti tunggu selepas musim berakhir ya, ujar Deputi CEO PT Persib Bandung Permartabat Aditya Putra Herawan pada Senin 12 Mei 2025. Galih Freitas sedih gagal selamatkan PSIS dari degradasi. Pemain PSIS Semarang Galih Freitas mengaku sedih karena tak bisa menyelamatkan timnya dari degradasi di Liga 1 2024-2025. Bintang tim nasional Timur Leste itu lantas meminta maaf kepada fans PSIS dan masyarakat Semarang karena tak bisa membuat Laskar Mahesa Jenar bertahan di sepak bola kasta tertinggi di Indonesia. PSIS Semarang dipastikan terdegradasi setelah Perseba Surabaya bermain imbang 1-1 kontra Semen Padang FC pada Minggu 11 Mei. Pasalnya tambahan 1 poin itu membuat Kerbau Sirah, julukan Semen Padang, untuk sementara keluar dari zona degradasi dengan mengemas 32 poin. Poinnya pun tak mungkin dikejar oleh PSIS. Pemain berusia 20 tahun itu menyadari kalau hasil ini tidak sebanding dengan dukungan yang telah diberikan oleh para supporter sepanjang musim. Apapun hasilnya yang kami raih di sini, kami telah berjuang sepenuh hati untuk warna biru. Namun hasilnya mengecewakan kita semua, terutama masyarakat Semarang yang telah menjadi penyemangat kami di lapangan untuk memperjuangkan lambang yang ada di hati kami, tulis Galih Freitas dalam akun Instagramnya pada Selasa 13 Mei 2025. Kalahkan PSBS, Persis Solo enggan jumawa, 2 tim kuat menanti. Persis sukses membungkam PSBS Biak 2-0, 2 gol dari Franciscus Alejandro di menit ke-38 dan gol Ramadan Sananta di menit ke-90+4 memastikan Laskar Sambernyawa menang di Stadion Lukas NMB Jayapura, Papua pada Minggu 11 Mei 2025. Hasil ini membuat Persis menjauh dari zona degradasi. Mereka kini duduk di urutan ke-13 klasemen sementara dengan koleksi 35 poin dan unggul 4 poin dari Barito Putra yang berada di posisi 16 atau batas akhir zona degradasi. Ya, ini merupakan poin yang penting bagi Persis Solo. Kita tahu, dalam laga ini kita memerlukan poin di mana posisi kami masih belum aman, ujar pelatih Ong Kim Sui dikutip dari laman resmi PT Libe. Ong Kim Sui mengatakan kemenangan ini diraih berkat daya juang para pemain yang tinggi. Ia mengapresiasi Ramadan Sananta dan kolega yang moncer di laga tandang. Persis akan bersua dengan Dewa United pada 17 Mei yang merupakan tim peringkat kedua dan mengakhiri musim dengan bertamu ke Persib Bandung 25 Mei yang sudah memastikan gelar juara Liga 1 musim ini. 2 laga tersebut menjadi krusial karena posisinya belum aman saat ini Persis Solo. Banding ditolak, Ciro Alves tinggalkan Persib lebih cepat. Ciro Alves bisa meninggalkan Persib Bandung lebih cepat karena harus absen di 2 laga terakhir BRI Liga 1. Pasalnya, banding terkait kartu merah yang diterima Ciro Alves saat melawan Malut United ditolak Komisi Disiplin PSSI. Setelah gagal banding, Komisi Disiplin PSSI justru menambah masa hukuman untuk Ciro Alves. Winger asal Brazil itu tidak bisa bermain hingga 2 laga ke depan. Ciro Alves dianggap melanggar kode disiplin PSSI tahun 2023 setelah menyikut pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsung saat Persib Bandung menghadapi Malut United di Stadion Kiraha Ternate. Dan diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup untuk menegaskan terjadinya pelanggaran disiplin, bunyi surat dari PT Libe. Saudara Ciro Henrique Alves Ferreira e Silva diberikan hukuman tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan sejak keputusan ini diterbitkan.
dan berlaku pada pertandingan terdekat, tambah keterangan Komisi Disiplin PSSI. Tak hanya hukuman larangan bermain, namun winger bernomor punggung 77 itu harus membayar juga denda sebesar 10 juta rupiah. Selamat tinggal pelatih Persebaya Paul Munster. Pertandingan seru antara Persebaya Surabaya versus Semen Padang pada pekan ke-32 BRI Liga 1 diwarnai berbagai insiden menarik yang mencuri perhatian. Ada kabar buruk dari pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster. Skor imbang 1-1 sempat berubah setelah Dejan Tumbas mencetak gol untuk Persebaya di menit ke-84. Tetapi VAR membatalkan gol tersebut karena offside. Situasi semakin panas menjelang akhir laga. Salah satu staf pelatih Semen Padang FX Januar melayangkan protes keras setelah salah satu pemainnya mengalami cedera. Namun pertandingan tetap berjalan. Di sisi lain, Persebaya justru bersiap melanjutkan pertandingan dengan lemparan ke dalam. Momen ini memicu reaksi dari pelatih Persebaya Paul Munster yang langsung menghampiri area bangku cadangan Semen Padang. Ketegangan antar pelatih membuat wasit utama, Adam Muhammad, harus mengambil keputusan tegas. Ia mengusir kedua pelatih dari lapangan dan memberikan kartu merah kepada keduanya. Akibat kartu merah saat menjamu Semen Padang, Munster dipastikan tidak akan berada di sisi lapangan saat Persebaya melawat ke markas Borneo FC pada pekan ke-33. Padahal Persebaya sedang kejar target peringkat kedua. Mertua Pratama Arhan tantang Persebaya edukasi bonek. Mertua Pratama Arhan, Andre Rosidare, meminta pihak Persebaya bersuara atas polemik VAR di laga Bajul Ijo melawan Semen Padang. Pemilik Semen Padang ini meminta Persebaya bersuara usai tuduhan mafia yang menggaung ketika pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo itu. Persebaya yang sempat unggul 2-1 harus puas dengan hasil imbang ketika VAR memutuskan gol Dejan Tumbas dianulir karena terkena offside. Yang melawan mafia dituduh mafia karena supporternya kurang pemahaman mengenai aturan offside, kata Andre Rosidare dikutip dari akun Instagram pribadinya. Hasil imbang pun pernah dialami di putaran pertama ketika Semen Padang menahan imbang Persebaya di kandang sendiri pada Desember 2024 lalu. Saat itu Andre Rosidare pun mendapatkan tekanan dari supporter. Pada putaran pertama, kalian juga maki-maki saya karena daftar susunan pemain yang bukan urusan saya. Sekarang karena kurang pemahaman aturan offside, kembali saya dimaki-maki, kata Andre Rosidare. Andre pun menantang Persebaya buka suara dan bahkan membuktikan bahwa gol tersebut seharusnya disahkan oleh wasit. Yuk sahabat saya, ofisial Persebaya, tolong bersuara. Kalau memang Anda yakin saya ini mafia dan itu onside, tolong segera laporkan saya, kata Andre. Biar diproses secara transparan. Tapi kalau tidak, tolong sampaikan kepada teman-teman supporternya informasi yang utuh dan objektif, kata Andre menjelaskan. Sebelumnya Andre Rosidare diteriaki mafia oleh supporter Persebaya Surabaya bonek kala menyaksikan pertandingan di Stadion GPT secara langsung. Manajer Arema FC terjerat kasus rokok ilegal. Manajer Arema FC Wibi Dwi Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus rokok ilegal. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Bea Cukai Malang, Dwi Prasetyorini, membenarkan penetapan tersangka telah dilakukan. Betul, sudah ada penetapan tersangka kasus rokok ilegal tersebut, kata Rini saat dihubungi oleh Detik Jatim. Menurut Rini, saat ini kasus rokok ilegal yang menyeret manajer Arema FC masih dalam tahap penyidikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Karena tidak terlibat langsung dalam pengungkapan dan penanganan kasus tersebut, Bea Cukai Malang tidak bisa memberikan keterangan detail soal perkara rokok ilegal tersebut. Kecewa dengan kelakuan Aremania, Arema FC berniat tinggalkan Malang. Manajemen Arema FC menimbang tak akan bermarkas di Stadion Kanjuruhan lagi. Niatan ini disampaikan Arema FC setelah insiden pelemparan batu bus Persik Kediri setelah pertandingan melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Namun ketika berada di jalan raya, sesaat setelah meninggalkan area stadion atau berada di lingkaran 4 lingkungan stadion, oknum supporter melempar bus Persik dengan batu. Sejumlah kaca bus pecah akibat lemparan tersebut. Bahkan pelatih Persik Kediri Divaldo Alves mengalami luka pada bagian kepala. Beruntung lukanya tidak begitu parah. Manajemen Arema FC pun mengutuk keras kejadian tersebut.
pelemparan bus lawan setelah pertandingan tak bisa dibenarkan. Karena itu pula Arema menimbang tak bermain di Kanjuruhan lagi. 3 tahun kami berusaha mempertahankan eksistensi klub, bersungguh-sungguh untuk kembali ke rumah sendiri. Sementara itu banyak pihak tidak henti mencaci maki klub. Di satu sisi klub berusaha bertahan dan tabah menghadapi, padahal klub mengalami masa sulit dengan keterbatasan dana karena tidak ada pemasukan, kata Yusrinal. Kejadian ini benar-benar membuat manajemen Arema kehilangan semangat. Karena itu Arema FC berharap para kriminal pelaku pelemparan bisa ditangkap. Rasanya hanya cukup sisa tenaga, semangat dan niat tulus mempertahankan klub ini. Kami terasa sudah berdarah-darah, sekuat daya dan upaya kami lakukan, kata Yusrinal. Namun hasilnya seakan-akan kita tidak dihormati di sini. Polisi harus tangkap dan ungkap pelaku dan motif pelemparan bus Persik Kediri, ujar Yusrinal menambahkan. Respon PSSI usai kasus pelemparan bus Persik Kediri. Kejadian tidak mengenakan kembali terjadi di sepak bola Indonesia. Bus yang ditumpangi pemain dan ofisial Persik Kediri dilempari batu usai menjalani laga tandang di markas Arema FC. Kejadian itu terjadi di sekitaran area Stadion Kanjuruhan. Beberapa pemain dan ofisial Persik Kediri pun mengalami luka. Sekjen PSSI Yunus Nusi angkat bicara mengenai insiden itu. Yunus mengatakan pihaknya sangat kecewa dan menyesalkan kejadian pelemparan yang dialami bus Persik Kediri itu. PSSI sangat kecewa dan menyesalkan atas kejadian ini. Memang yang melakukan pelemparan itu adalah oknum supporter, kata Yunus Nusi kepada bola.com. Tapi sampai kapan selalu ada oknum-oknum seperti ini yang ternyata merugikan klub dan situasi kondusif sepak bola kita, tambah Yunus Nusi mengatakan. Waduh, FIFA hukum timnas Indonesia denda 400 juta. FIFA resmi memberikan hukuman kepada PSSI yang tentu akan merugikan timnas Indonesia saat melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sanksi yang diberikan oleh induk organisasi sepak bola dunia itu akibat ejekan diskriminatif dari sejumlah supporter timnas Indonesia yang ditujukan kepada Bahrain. Tepatnya saat skuad Garuda menaklukkan The Reds 1-0 dalam laga ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno 25 Maret yang lalu. FIFA menyatakan supporter Indonesia paling aktif di wilayah utara dan selatan dengan meneriakkan slogan-slogan xenophobia alias kebencian terhadap orang asing. Akibatnya PSSI harus membayar denda 400 juta lebih dan harus mengurangi sekitar 15% kursi penonton pada laga kandang berikutnya melawan timnas China.